Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Suwito SEMS IAK selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Lilita Soprina, kelas 4 akuntansi dengan NPM 0227221126. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman sekalian menyelami topik mengenai analisis konten dan review jurnal, yaitu analisis mengenai telah kurikulum K13 pada jenjang sekolah dasar. Jadi, sebelum kita masuk ke review jurnal, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu analisis konten. Jadi, analisis konten adalah proses evaluasi dan penelitian terhadap sebuah konten, baik itu tulisan, gambar, atau video, atau bentuk konten lainnya, untuk memahami, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan dari informasi yang terkandung di dalamnya. Tujuan utama dari analisis konten adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pesan yang disampaikan, audiens yang dituju, serta dampak atau efektivitas konten tersebut. Berikut ada beberapa langkah umum yang dilakukan untuk melakukan analisis konten. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan, yang dimana tentukan tujuan dari analisis konten yang dilakukan. Apakah itu untuk memahami reaksi audiens, mengevaluasi efektivitas pesan, atau mengidentifikasi tren yang relevan. Dan yang kedua yaitu pemulihan konten, yang dimana tentukan konten yang akan dianalisis. Konten tersebut bisa berasal dari berbagai sumber seperti situs web, media sosial, publikasi, atau kampanye iklan. Dan yang ketiga yaitu klasifikasi konten, yang dimana dipisahkan konten menjadi kategori atau tema yang relevan. Misalnya, jika ada menganalisis konten media sosial, kategorinya bisa berupa topik atau jenis konten seperti posting teks, gambar, atau video. Dan yang keempat yaitu identifikasi informan penting, yang dimana identifikasi informa kunci atau elemen penting dalam konten yang sedang dianalisis ini bisa mencakup pesan utama, gaya penulisan, gambar, atau nada yang digunakan. Dan yang kelima yaitu evaluasi konten, yang dimana evaluasi konten berdasarkan kriteria tersebut sesuai dengan tujuan analisis. Misalnya, jika tujuan untuk menilai keefektifan sebuah iklan, Anda bisa mengevaluasi faktor-faktor seperti tingkat interaksi, reaksi audiens, atau dampak pada citra merek. Dan yang keenam yaitu interpretasi dan penarikan kesimpulan, yang dimana interpretasikan hasil analisis untuk memahami implikasi atau makna dari konten tersebut. Kemudian, tarik kesimpulan berdasarkan semua analisis yang telah dilakukan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tindak lanjut, yang dimana berdasarkan hasil analisis tentukan langkah-langkah tindak lanjut yang perlu diambil. Ini bisa berupa perbaikan konten, penyesuaian strategi pemasaran, atau pengembangan konten lanjut. Jadi, kesimpulan yang kita ambil yaitu analisis konten dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk analisis kualitatif dan kuantitatif, serta menggunakan analisis konten khusus atau software. Metode yang dipilih tergantung pada tujuan analisis, jenis konten, dan sumber daya yang tersedia. Baik, kita lanjut ke review jurnal. Jurnal yang saya review kali ini yaitu analisis mengenai telah kurikulum K13 pada jenjang sekolah dasar. Yang dimana jurnal yang akan saya review ini diperoleh dari Jurnal Basi Cedu tahun 2021. Tujuan dari jurnal di atas adalah untuk mengkaji mengenai kurikulum tahun 2013 sekolah dasar atau MI. Jenis pendekatan yang dipakai adalah penelitian library searching, di mana fokus utamanya telah mengenai kurikulum 2013 pada jenjang sekolah dasar. Hasil dari penelitian, apabila kurikulum yang baru digunakan, maka pendidik harus siap akan penggunaan model baru dalam pembelajaran. Begitupun bagian administrasi harus siap akan penyiapan berbagai alat yang digunakan pada kurikulum K13. Dengan kata lain, sumber daya manusia, aparatur pendidikan harus menjalani pelatihan, pembinaan, dan lokar karya tentang program-program tersebut. Program dapat berjalan baik apabila dipersiapkan dengan matang dengan cara pemerintah mensosialisasikan agar tidak terjadi kesinambungan dengan pemangku kepentingan tingkat sekolah dasar.
Metode penelitiannya yaitu pada penelitian ini jenis yang dipakai guna membantu terbentuknya suatu penelitian adalah dengan memakai penelitian library searching, di mana penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mengkaji lewat telah daripada buku-buku literatur serta laporan penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik permasalahan menurut Sari dan Asmendri tahun 2018 agar mempermudah dengan jenis pendekatan ini. Agar mempermudah dengan jenis pendekatan ini, peneliti harus lebih dengan terjun dalam memahami segala pengerjaan tata kerja dalam kepustakaan menurut Harapan tahun 2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan dokumentasi dengan memakai teknik analisis konten. Dalam analisis ini dilakukan proses memilih, membandingkan dari berbagai pemaparan untuk mendapatkan sebuah referensi yang valid. Analisis data yang digunakan adalah berupa teknik analisis isi yang digunakan dalam penelitian yang fokusnya kepada sebuah konten aktual dari berbagai fitur media menurut Sari dan Asmendri tahun 2018. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu pendekatan tematik pada kurikulum tahun 2013 jenjang sekolah dasar, yang dimana kurikulum adalah sebuah fungsi di mana sebagai perangkat dalam kegiatan pembelajaran agar terciptanya tujuan dari pendidikan. Kurikulum juga mempunyai komponen utama dan komponen pembantu yang satu sama lain saling berhubungan yang pada akhirnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun komponen tersebut diantaranya tujuan, materi ajar, strategi dalam pembelajaran dan evaluasi menurut Jumriyati tahun 2021, dan pelaksanaan kurikulum K13 ini pada jenjang sekolah dasar menerapkan tematik integratif sebagai basic daripada pembelajaran. Menurut Mulyanto tahun 2013, pembelajaran integratif merupakan pembelajaran yang adanya penghubung dan penggabungan daripada dua objek ataupun lebih, itu menurut Trianto tahun 2010. Dengan pembelajaran tematik ini, berharap para siswa dapat dengan mudah mengimplementasikan segala pengetahuan, pengalaman pada saat proses kegiatan belajar. Pembelajaran tematik ini adalah sebuah penekanan terhadap proses pembelajaran kepada siswa yang sifatnya membuat terkesan menurut Putri dan Suyadi tahun 2021. Yang kedua yaitu pendekatan tematik pada kurikulum tahun 2013 jenjang sekolah dasar, yang dimana pembelajaran tematik ini akan menciptakan pembelajaran terpadu yang akan membuat dorongan aktivitas para siswa dalam hal belajar. Siswa akan mudah terlibat aktif serta munculnya kreativitas. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang polanya menginterpretasi ilmu pengetahuan, keterampilan serta nilai dan sikap dengan fokusnya penerapannya pada tema menurut Muklis tahun 2012. Maka dapat peneliti simpulkan, pembelajaran tematik adalah kegiatan pembelajaran yang sifatnya adalah perpaduan materi pembelajaran yang dibuat dalam satu tema, dengan bentuk penekanannya adalah keterlibatan siswa ketika belajar dan memecahkan suatu permasalahan. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran di mana tema menjadi patokan yang mengikat pada beberapa mata pelajaran dengan tujuan memberi pengalaman bermakna terhadap siswa. Pembelajaran tematik K13 adalah bentuk upaya menghubungkan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap belajar, serta berpikir kreatif dengan penggunaan tema, menurut Mamik tahun 2005. Yang ketiga yaitu landasan pembelajaran tematik. Di sini landasan pembelajaran tematik dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua psikologis, dan yang ketiga yuridis. Jadi landasan filosofis adalah aliran filsafat berpengaruh dalam penerapan pembelajaran tematik yang mencakup pada tiga aliran, yaitu progresivisme, kontrivisme, humanisme. Pada aliran humanisme, siswa dipandang dari segi keunikan, potensi, dan motivasi menurut Abdul tahun 2014. Ketiga aliran ini adanya pendekatan pada munculnya pembelajaran tematik yang dipengaruhi akan terjadinya pembentukan kreativitas dan pengalaman untuk melihat potensi siswa. Dan yang kedua yaitu landasan psikologis, yang dimana dalam penerapan pembelajaran tematik perlu kiranya kita mengetahui perkembangan psikologis para siswa dengan tujuan agar
Para pendidik bisa tahu sejauh mana tahap perkembangan siswa ketika hendak menentukan sebuah isi atau materi dalam pembelajaran menurut Abdul tahun 2014. Dengan melihat tahap perkembangan siswa diharapkan pada saat menerapkan pembelajaran tematik mampu melihat perubahan dari segi perilaku menuju kedewasaan baik segi fisik, mental, atau intelektual menurut Widya Nigrum tahun 2012. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu landasan yuridis yang dimana pembelajaran tematik ini ada kaitannya dengan suatu norma atau kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik menurut Majid tahun 2014. Dan yang keempat yaitu karakteristik pembelajaran tematik. Ada beberapa karakteristik yaitu yang pertama holistik atau utuh, di mana membantu siswa memahami fenomena karena sudah terangkum dalam tema. Dan yang kedua yaitu bermakna, yang dimana kajian mengenai suatu fenomena kemungkinan terbentuk semacam hubungan antara skema yang dipunyai oleh para siswa pada akhirnya akan memiliki dampak pada sebuah makna yang sudah dipelajari. Dan yang ketiga yaitu autentik, di mana pemahaman secara langsung pada pedoman atau suatu konsep yang mau mereka pelajari dengan kegiatan belajar yang dilalui. Dan yang ketiga yaitu aktif, di mana pendekatan pada aktivitas belajar siswa dengan tetap memperhatikan keinginan para siswa menurut Trianto tahun 2013. Dan yang kelima yaitu struktur kurikulum tahun 2013, yang dimana kompetensi inti dan kompetensi dasar. Struktur kurikulum ini dapat dilihat dalam Pemerintah Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 yang mengatur mengenai struktur kurikulum sekolah dasar pasal 1 ayat 2, di mana struktur kurikulum sekolah dasar atau madrasah Ibtidaiyah adalah pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran pada setiap sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kompetensi inti atau KI adalah suatu unsur organisasi kompetensi dasar, uraian tentang kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek keterampilan, kompetensi dan pengetahuan yang harus dikuasai siswa untuk semua jenjang kelas dan mata pelajaran menurut Abdul tahun 2014. Beberapa rumusan inti ini dipergunakan dalam bentuk notasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, KI 1 yaitu untuk mengkompetensi inti sikap spiritual, dan KI 2 yaitu untuk kompetensi inti sikap sosial, dan yang KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan yang terakhir yaitu KI 4 yaitu untuk kompetensi inti keterampilan. Mata pelajaran yang meliputi sisi sikap ilmu pengetahuan serta keterampilan merupakan bentuk kompetensi dasar yang harus dikuasai para siswa dan taruna. Kompetensi dasar ini dari kompetensi inti. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu ruang lingkup telah kurikulum sekolah dasar. Ada beberapa yaitu yang pertama yaitu tujuan, di mana kurikulum K13 memiliki tujuan umum yaitu menaruh kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan kemampuan bisa mandiri dan menjalani kegiatan pendidikan yang tinggi mata pelajaran dengan cara yang mencerminkan sifat ilmu di dalamnya menurut Maskur tahun 2019. Dan yang kedua yaitu materi, di mana isi daripada kurikulum K13 khususnya pada tingkat pengajaran sekolah dasar harus tepat dan tahan lama agar materi lainnya tidak adanya tumpang tindih. Pada kelas 1 sampai 6 tentunya harus ada hubungan, namun berdasarkan penjelasan yang telah kami berikan terdapat beberapa jenis kesenjangan atau ketidaksesuaian antara kurikulum 2013 dengan kondisi lingkungan sekolah dan lingkungan sekolah. Misalnya, di pendalaman tertinggal dalam menerima informasi pendidikan sehingga tertinggal dalam hal pendidikan. Yang ketiga yaitu metode, yang dimana dalam pelaksanaan pembelajaran harus adanya suatu metode yang digunakan untuk mempermudah menyampaikan suatu materi. Salah satu metodenya diantaranya itu metode praktik. Metode ini menekankan upaya penanaman, pembiasaan sehingga siswa dituntut untuk menyerap lebih materi pembelajaran. Metode tanya jawab, metode diskusi, dan metode pemecahan masalah, siswa diberi kesempatan memecahkan masalah secara kelompok. Metode
metode demonstrasi menunjukkan proses kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan dan terakhir dengan upaya menumbuhkan yang namanya kebiasaan menurut Maskur tahun 2019. Dan yang keempat yaitu evaluasi yang dimana penilaian ke-13 antara lain yaitu pekerjaan rumah, portofolio, pengulangan materi, dan tes yang dimana evaluasi pada kegiatan pembelajaran ke-13 terdapat penilaian proses dan hasilnya. Dan yang kelima yaitu kajian khusus setelah kurikulum sekolah dasar yang dimana pengaplikasian kurikulum ke-13 di sekolah dasar pada saat ini menghadapi banyak tantangan terutama pada struktur dan tentunya sumber daya yang dirasa masih rendah yang membutuhkan pembinaan. Sejak matematika, IPA, IPS, dan agama dipisahkan secara terpisah, namun kini dengan adanya suatu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan tematik, mata pelajaran digabungkan satu sehingga terjadi ketergantungan. Namun, disinilah letak kesulitan siswa dan letak kesulitan para pendidik. Karena tidak semua pendidik jenjang sekolah dasar dapat memberikan pelajaran yang saling terkait. Metode yang diterapkan harus dilakukan melalui ceramah dengan bantuan buku. Dalam pengajaran mata pelajaran tersebut juga dapat digunakan di dalam kelas atau luar kelas tergantung pada topik atau konteks materi yang akan disampaikan. Terdapat banyak masalah dalam kegiatan belajar mengajar. Di sisi lain, guru yang tidak bisa mengadaptasi kurikulum ke-13 struktur pembelajaran yang belum lengkap seperti buku cetak yang tidak sesuai. Akibatnya, masalah yang dihadapi dalam penerapan kurikulum ke-13 di tingkat sekolah dasar adalah sumber daya dan struktur serta sistem yang digunakan atau jenis pendekatan tematik kurang dipahami oleh guru yang diimplementasikan masih dengan cara lama atau konvensional. Kurikulum 2013 lebih tepatnya menerapkan pendekatan saintifik. Pelaksanaan penilaian atau evaluasi masih menggunakan model lama. Mereka kesulitan melaksanakan asesmen dengan pendekatan autentik. Sejalan dengan penelitian Mirna Sulistawati, Armelia, Afdal dalam artikelnya dengan judul Analisis Penerapan Kurikulum tahun 2013 dalam peningkatan kualitas pembelajaran dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa penerapan kurikulum agar dikatakan efektif baiknya sangat diperlukan kesiapan para guru baik bentuk kesiapan administrasi, pembelajaran, dan bentuk kesiapan mental karena ketika penerapan kurikulum sangat amat terjadi munculnya sebuah perbedaan baik dari rencana dengan sebuah fakta realita yang sifatnya bisa dikatakan lokal atau konseptual menurut Mirna Susiawati tahun 2020. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari jurnal di atas yaitu kurikulum adalah program yang dirubah kapanpun sesuai dengan kebutuhan daripada pendidik untuk menyukseskan pelaksanaan K13. Hal penting ini yang harus dimiliki oleh para pemangku di bidang pendidikan, khususnya di level operasional, adalah merancang sedemikian rupa perencanaan implementasi kebijakan dengan sikap terbuka dan mengikuti akselerasi yang diperlukan. Ketika kurikulum baru diterapkan, guru harus dapat mempersiapkan model operasi baru, administrasi sekolah juga harus menyiapkan berbagai alat dan sistem sumber daya manusia, aparatur pendidikan harus menjalani pelatihan, pembinaan, dan lokar karya tentang program-program tersebut secara sistematis dan berkesinambungan kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat. Masyarakat juga membutuhkan informasi yang memadai mengenai pelaksanaan program 2013 dan rencana intinya itu isi implementasi kurikulum jangan pernah didekati dengan stigma isu yang bisa menjebak orang untuk melakukan perubahan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.